Ya, Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Dubes? Alhamdulillah sehat. Gimana ini saya manggil Ananda atau Adindanya anak Ananda kali ya. Lahir 2005. Ya. Jadi podcastnya ini saya telah buat podcast dengan beberapa duta besar. Ada juga tokoh kemarin yang interesting, Tun Mahathir juga hadir. Nantinya akan lebih banyak lagi, insya Allah, dubes-dubes yang ikut podcastnya. Amin, amin. Oke, jadi boleh kita mulai, Pak Dubes? Ya, silakan. Silakan. Dimas Andriansah. Bagaimana situasi COVID-19 pandemic di Romania dan Moldova saat ini? Ya, situasi pandemik bahwa secara keseluruhan negara-negara di dunia ini mengalami problem yang sama tentang COVID. Tapi cara menghadapi COVID itu yang berbeda-beda. Yang saya tahu di Rumania dan Moldova, cara masyarakat menangani COVID itu, mereka tidak perlu dipaksa oleh government, tidak perlu juga ditakut-takuti dengan ancaman-ancaman, tapi mereka sadar bahwa cara yang sangat sederhana yang bisa mereka lakukan adalah kalau di Indonesia disebut dengan 3M itu. Menjaga jarak, terus memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, kalau itu dipenuhi, ya alhamdulillah seperti di Rumania dan Moldova itu trennya menurun tentang COVID ini. Walaupun Moldova sendiri dan Rumania itu merupakan masyarakat yang sangat doyan menjadi PMI. PMI itu dikenal di Indonesia disebut dengan pekerja migran Indonesia. Hampir 40% penduduk Moldova itu mereka adalah ekspatriat ke negara-negara luar. Hampir 35% penduduk Rumania juga mereka adalah pencari kerja di negara-negara luar. Tapi karena mereka sangat bertanggung jawab tentang penanganan COVID yang sudah dikeluarkan oleh WHO, mempunyai standar, itu mereka lakukan. Sehingga mulai Senin kemarin, itu kebijakan pemerintah Rumania, itu sudah mulai membuka bioskop, terus membuka restoran-restoran, dan juga bar, untuk bisa masyarakat berinteraksi lagi sebagai makhluk Tuhan atau sebagai makhluk sosial tadi. Itu mungkin gambarannya, Dimas. Kalau kita lihat di Indonesia saat ini kan kondisi hospital bed kita sudah mau habis. Kalau di Romania sendiri berarti sudah cukup kondusif situasi cara penanganan COVID-19-nya juga begitu, Pak? Cara penanganan kelihatannya pemerintah tidak begitu super aktif karena mereka mempunyai standar sendiri. Tapi cara penanganan yang dilakukan oleh masyarakatnya itu yang mungkin perlu kita kaji. Satu, masyarakat tidak terlalu tegang dengan COVID. Karena kalau tegang itu menyebabkan stres, stres menyebabkan daya imun turun, itu yang kadang-kadang COVID dia gampang sekali untuk menyerang. Nah, di sini saya lihat herd immunity daripada masyarakat cukup bagus karena mereka tidak tegang. Karena mereka yakin COVID itu
merupakan virus yang tidak terbang kemana-mana, tidak sama seperti kayak virus atau bakteri kolera atau tipes yang dia bisa terbang kemana-mana. Nah, kalau virus, menurut pengetahuan kita dari WHO atau international expert mengatakan dia tidak bisa terbang karena dia harus memerlukan sarana untuk tempat dia hidup. Tapi kalau sarana itu mungkin tidak berfungsi, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, pengetahuan ini yang kelihatannya kurang disosialisasikan atau kurang dipahami oleh masyarakat kita, sehingga yang tadi Dimas mengatakan bahwa hospital bed itu kurang di Indonesia. Ini yang mungkin perlu disebarkan, terutama mungkin Dimas sebagai seorang YouTuber itu, untuk bisa memberitahu kepada masyarakat. Ngomong-ngomong, Dimas berapa follower nih? Karena baru mulai masih sedikit, Pak Dubes. Cukup 1.000, 2.000, 5.000? Insya Allah nanti kalau dipromosikan oleh Duta Besar lebih banyak lagi. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, tadi Pak Dubes mengatakan sudah mulai buka bioskop, tempat-tempat rekreasi. Saat sudah buka, demikian pun mereka berarti masih menggunakan standar yang menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ya, jadi kita kemarin traveling bulan yang lalu itu ke Moldova. Itu kalau Moldova dia tidak ada istilahnya menutup restoran. Tapi walaupun mereka seperti itu, standar yang new norm itu tetap mereka laksanakan. Jadi kalau kita masuk ke restoran, kita tetap menggunakan masker, atau dia menyediakan untuk hand sanitizer. Begitu kita sudah duduk di meja, yang ketemu dengan komunitas kita atau sebagai rombongan kita, ya kita baru boleh buka masker. Tapi on the way kita mau misalnya ke toilet atau kita mau melintas komunitas lain, itu kita diwajibkan pakai masker. Itu sebagai standar new normal yang mereka lakukan. Nah, pertanyaan yang keduanya, kita lihat saat COVID-19 ini Indonesia saling membantu negara-negara lain dan negara lain juga saling membantu negara kita. Kalau dengan Romania sendiri, apa yang dilakukan oleh Indonesia dan pemerintah Romania dalam kerjasama melawan virus ini? Seperti misalnya pembagian kerjasama APD atau masker. Sementara ini sebagai bantuan yang nyata di lapangan, kita belum ada karena kedua negara ini masih mengandalkan kemampuan ekonomi dalam negerinya yang cukup kuat. Karena Rumania merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang tingkat GDP-nya itu nomor 7 tahun 2019. Sehingga dia masih mengatasi COVID ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Namun demikian, kerjasama negara-negara EU, mereka mendapat sumbangan dana dari EU cukup besar, itu yang mereka kelola untuk menanggulangi pandemik COVID yang ada di Rumania. Tapi secara politis, kerjasama itu bahwa kedua negara, Indonesia dan Rumania, saling mendukung apabila kedua negara ini nanti memerlukan bantuan, dan mereka juga sepakat bahwa pandemik ini adalah harus segera diatasi. Komitmen politiknya seperti itu. Oke, nah di sektor-sektor mana saja yang kuat diplomasi kita secara bilateral dengan Romania ataupun multilateral dengan European Union?
European Union itu ada sendiri duta besar Indonesia yang menangani itu, yaitu di Brussels. Sama kita mempunyai duta besar tetap di juga berkedudukan itu di Jenewa, ya, khusus untuk menangani masalah multilateral atau hubungan antara Indonesia dengan EU. Tapi saya bisa menggambarkan di sini hubungan Indonesia dan Rumania sampai dengan tahun 2020 akhir ini, bahwa perdagangan Indonesia dengan Rumania kita masih surplus karena kebutuhan Rumania terhadap bahan baku karet, karena Rumania ini adalah sebagai pusatnya industri EU, karena beberapa industrial besar dari negara-negara yang selama ini kita anggap maju seperti kayak Jerman, Perancis, Belanda, Italia, mereka itu mengalihkan perusahaan-perusahaan multi internasionalnya itu ada di sini, seperti kayak Airbus, Perancis, mereka mengalihkan untuk produksi helikopternya di sini. Terus Mercedes, BMW, Jerman itu juga mengalihkan ke sini, sehingga kebutuhan bahan bakunya itu diantaranya karet itu mereka impor dari Indonesia. Selain itu mereka juga mengimpor dari Indonesia itu bahan-bahan yang bersifat chemical sebagai komposisi untuk pembuatan industri-industri berteknologi tinggi. Sehingga kita masih leading atau surplus. Yang kita impor dari Rumania ini juga masih bersifat kayak gandum, terus jagung, dan mereka memang terkenal Rumania sebagai negara agraris yang mereka pertahankan ratusan tahun sejak dulu. Memang Rumania dikenal untuk negara agraris, baik dia pertanian maupun peternakan. Nah, kalau warga Indonesia sendiri di Romania dan Moldova, mostly itu bekerja sebagai apa, Pak? Atau jika dia mahasiswa, di bidang apa yang majority-nya lebih banyak? Sebagai data yang telah diimpun oleh para diplomat kita, bahwa sampai akhir 2020 kurang lebih ada hampir 200 warga negara Indonesia berada tinggal di sini, termasuk keluarga daripada staf embassy. Dan itu merupakan jumlah terbesar di negara Eropa Tengah dan Timur, kecuali Rusia, ya. Kita tidak masukkan Rusia, jadi negara Eropa Tengah dan Timur, Rumania menduduki ranking tertinggi untuk warga negara Indonesia berada di Rumania ini. Mostly mereka bekerja sebagai profesional, terutama sebagai terapis, karena semenjak 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, Rumania ini kan mengenal Bali terapis. Itu disebabkan karena hampir 2020 ini sudah menginjak di atas 15.000 para pelancong Rumania itu pergi ke Bali. Jadi mereka pergi ke Bali itu sama kayak kalau kita Islam itu mau umroh. Jadi kalau orang juga Protestan di Indonesia itu ingin pilgrims ke Yerusalem. Nah, bagi orang Rumania, itu kalau mereka sudah bisa traveling ke Bali, itu mereka menganggap dirinya itu udah kelas menengah ke atas. Sehingga destinasi Bali itu cukup besar. Pulang mereka dari Bali, itu biasanya para pengusaha-pengusaha itu mereka membuka Bali Spa di sini.